Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi waqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua kenikmatan-kenikmatannya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, serta sejumlah kenikmatan-kenikmatan lainnya, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk menimba ilmu agama. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh, sebagai amal kebajikan yang mudah-mudahan dapat menjadi pemberat timbangan amal saleh kita di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya menuju jalan kebenaran, menyelamatkan umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju ajaran Islam yang terang benderang. Baik, hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian fikih seputar fikih keluarga. Ya, kita telah sampai kepada pembahasan tentang fikih keluarga dan kita juga telah sampai kepada pembahasan tentang masalah talak atau masalah perceraian. Ya, terakhir kita membahas tentang syarat-syarat perceraian, syarat-syarat sah perceraian, ya, bahwa di antara syarat yang harus terpenuhi khususnya adalah pada suami yang menjatuhkan talak, ya. Di antara syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah yang pertama, bahwa talak tersebut dijatuhkan oleh suami, ya, oleh pihak siapa? Suami, ya, karena perceraian itu adalah hak yang oleh syariat berikan kepada suami. Nah ini, jadi ya, cerai itu adalah, atau mentalak itu adalah hak yang syariat berikan kepada suami. Jadi hak menceraikan itu ada pada siapa? Suami. Karena itu perceraian itu dianggap sah manakala dijatuhkan oleh suami. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bahwa suami yang menjatuhkan talak itu usianya telah baligh. Ya, dalam beberapa pendapat ada yang membolehkan atau ada yang menguatkan bahwa dibolehkan seorang suami menjatuhkan talak walaupun usianya belum usia baligh, ya, tetapi minimal adalah telah mencapai usia tamyiz. Ini dalam mazhab Hambali. Kemudian syarat yang ketiga adalah bahwa yang menjatuhkan talak itu adalah, ya, orang yang berakal. Ya, orang yang berakal, tidak ada masalah dalam akalnya. Kemudian yang keempat adalah an yakuna mukhtaran, bahwa talak yang dijatuhkannya itu adalah atas dasar kemauannya sendiri, ya, bukan merupakan paksaan, ya, bukan merupakan paksaan. Nah, ini syarat-syarat perceraian atau talak yang harus terpenuhi pada diri seorang suami atau pihak yang menjatuhkan talak. Ya, manakala syarat-syarat ini terpenuhi, maka, ya, talak itu dianggap sah, ya, dianggap sah menurut agama, secara agama. Nah, ini penting, ya, untuk kita perhatikan bersama, karena masalah perceraian di Indonesia ini, ya, cukup bermasalah, ya. Ya, cukup bermasalah. Cukup bermasalahnya karena apa? Karena dalam aturan perceraian di Indonesia, ya, yang rujukannya adalah kompilasi hukum Islam, ya, di situ disebutkan bahwa talak atau cerai itu tidaklah dianggap sah kecuali kecuali jika dijatuhkan dalam persidangan.
ya dalam pengadilan di depan para hakim-hakim agama. Ya. Itu aturan perceraian di Indonesia, walaupun saya nggak tahu pelaksanaannya seperti apa. Jadi ya kalau kita merujuk kepada aturan ini berarti menurut hukum negara ya jika terjadi perceraian di luar persidangan, ya perceraian di rumah misalnya, seorang suami menjatuhkan kata talak terhadap istrinya, maka menurut aturan ini ya perceraian tersebut tidak dianggap tidak dianggap sah, ya karena dalam kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa perceraian itu dianggap sah manakala diucapkan atau dijatuhkan dalam persidangan di hadapan para hakim. Ya ini masalah, dan masalahnya nggak kecil, ini masalah besar sebenarnya. Ya masalah besar. Ya apalagi ya apa yang ada dalam kompilasi hukum Islam ini sebenarnya satu bertentangan dengan apa yang kita ketahui dalam buku-buku fikih, ya. Juga tidak sesuai dengan apa yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, ya. Majelis Ulama Indonesia memfatwakan bahwa talak yang dijatuhkan di luar persidangan itu dianggap sebagai talak yang sah, ya. Talak yang sah. Nah, jadi kita sebagai masyarakat bagaimana? Ya, kita harus tetap berpegang dengan ajaran agama bahwa talak manakala tadi memenuhi syarat, ya, memenuhi syarat, ya dijatuhkan oleh suaminya adalah mencapai usia baligh, dia berakal dan atas kemauannya sendiri, maka talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak yang sah. Ya, ini bermasalah. Kenapa? Bermasalahnya nanti kan ya akan terjadi kesimpang siuran nantinya, ya, di mana seseorang sudah menjatuhkan talak 2 kali misalnya, terus karena tidak dijatuhkan di depan pengadilan maka talak tersebut tidak dianggap, ya, tidak dianggap. Mungkin di persidangan hanya dianggap 1 kali talak misalnya seperti itu, padahal seorang suami misalnya sudah menjatuhkannya 2 kali. Ya, maka dari itu kita sebagai masyarakat khususnya adalah muslim, ya hendaknya kita betul-betul fahami bahwa talak itu sah manakala diucapkan atau dijatuhkan oleh suami dalam keadaan sadar, dia berakal, usianya balik dan atas kemauan sendiri, ya. Ya, itu talak. Ya, kesempatannya ada 2 atau 2 kali. Ya, artinya adalah kalau menjatuhkan talak yang pertama masih ada kesempatan untuk rujuk. Kedua juga ada kesempatan untuk rujuk. Tapi kalau sudah 3, ya itu namanya talak bain. Talak bain itu adalah talak yang memisahkan secara total antara suami dan istri, di mana suami tidak bisa lagi kembali atau rujuk kepada istrinya. Baik. Malam hari ini kita akan membahas ya beberapa permasalahan-permasalahan yang merupakan turunan dari poin-poin persyaratan yang tadi kita sebutkan. Baik, kita akan mulai dari pembahasan tentang tolakul ghadban, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dalam kondisi marah, ya, dalam kondisi marah atau dalam kondisi emosi. Ini dibahas oleh para ulama karena terdapat sebuah hadis yang seolah-olah menunjukkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami dalam kondisi marah itu adalah talak yang tidak sah. Ya, ada hadis seperti itu, tapi kemudian para ulama ya mencoba untuk menggalinya lagi. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, bahwa Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, la talaqa wa la itaqa fi ighlaq. Ya, kata Nabi SAW, tidak ada talak, maksudnya tidak sah talak, wala itaq, wala ataq, dan tidak sah ya perbuatan atak, yaitu membebaskan budak, fi ighlaq, dalam kondisi ighlaq. Ighlaq itu makna letterleknya adalah tertutup. Maksud tertutup di sini disebutkan oleh ulama, diantaranya oleh Imam Abu Dawud yang meriwayatkan hadis ini. Imam Abu Dawud mengatakan wal ighlaqu adzunuhul ghadab.
Ya, dan menurutku maksud dari ighlaq itu artinya adalah al-ghadab, yaitu marah. Jadi seolah-olah hadis ini menunjukkan bahwa talak yang dijatuhkan dalam kondisi marah itu talak yang tidak apa? Tidak sah, ya, talak yang tidak sah. Hanya saja kemudian hadis ini status kesohihannya memang diperselisihkan oleh para ulama. Banyak ulama berpendapat bahwa hadis ini adalah hadis yang apa? Yang dhaif, ya, hadis yang dhaif artinya hadis yang lemah yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Nah, karena itu para ulama berbeda pendapat ya tentang masalah ya talak yang dijatuhkan oleh suami dalam kondisi marah. Nah, tentunya marah itu kan bisa kita bagi ya menjadi 3. Yang pertama adalah marah yang wajar. Ya, marah yang wajar di mana seseorang ya katakanlah menjatuhkan ya talak terhadap istrinya dalam keadaan marah, tapi marahnya ini marah yang wajar. Dalam kondisi dia masih sadar, dalam kondisi akal pikirannya tidak tertutup. Nah, ini marah yang wajar. Dan rata-rata suami menceraikan istrinya dalam kondisi apa? Dalam kondisi marah atau dalam kondisi tersenyum? Dalam kondisi marah. Ya, rata-rata ya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya itu adalah dijatuhkan dalam kondisi apa? Marah, ya, marah. Ya, jarang sambil senyum-senyum. Kecuali mungkin ya komedian mungkin yang sekarang lagi viral ya dengan kasus perceraian. Ya, tapi rata-rata laki-laki adalah menjatuhkan talak itu dalam kondisi apa? Marah. Karena itu marah yang wajar, yang artinya adalah tidak menghilangkan kesadaran, ya. Kemudian juga akalnya tidak tertutup, ya, maka marah seperti ini tidak mempengaruhi hukum, ya, tidak mempengaruhi hukum. Artinya adalah bahwa talak yang dijatuhkan itu dianggap apa? Sah. Nah, kalau kemudian ya yang kedua kemudian adalah marah atau emosi dalam kondisi yang tidak wajar, ya, yaitu adalah kondisi di mana seseorang katakanlah tidak sadar atau akalnya tertutup, ya, sehingga dia tidak menyadari ucapan-ucapan atau kata-kata yang keluar dari apa? Lisannya, ya. Kadang-kadang kita temukan ada orang yang kalau marahnya hebat. Orang-orang itu kan marahnya macam-macam. Ada orang kalau marah itu dia ngancurin barang, ya. Ada orang-orang kalau marah dia menghancurkan barang. Ada orang kalau marah-marah itu dia mengeluarkan apa? Kata-kata kotor, ya, kata-kata yang menyakiti dan lain sebagainya. Ya, nah, marah dalam kondisi yang tidak wajar di mana ya seseorang katakanlah ya tidak bisa mengontrol diri, tidak menyadari apa yang diucapkan. Nah, marah yang kedua ini adalah marah yang menyebabkan cerai atau talak yang diucapkan oleh suami ini dianggap apa? Tidak sah. Ya, tidak sah. Sebab apa? Tadi kita sampaikan bahwa ya di antara syarat sah perceraian itu adalah bahwa pihak yang menjatuhkan talak itu adalah dalam kondisi berakal. Dalam kondisi apa? Berakal. Nah, orang yang marah dengan kemarahan yang tidak wajar itu dianggap kondisinya tidak apa? Tidak berakal. Ya, jadi ya ini ya barangkali tentang perincian talak yang dijatuhkan oleh suami dalam kondisi marah. Jadi perinciannya adalah tinggal dilihat aja marahnya marah yang wajar atau tidak apa? Tidak wajar. Kalau marahnya wajar ya maka perceraian yang atau lafaz talak yang diucapkan itu dianggap sah. Kalau marahnya tidak wajar ya maka perceraian atau lafaz talak atau kalimat talak yang dijatuhkan itu dianggap tidak apa? Dianggap tidak sah. Baik, ini tentang kasus perceraian yang dijatuhkan oleh suami dalam kondisi marah. Baik, kemudian masalah yang kedua adalah tentang tolakul marid. Tolakul marid yaitu adalah ya talak yang dijatuhkan oleh suami dalam kondisi sakit, khususnya sakit yang diistilahkan oleh para ulama ya al-maradul makhuf. Al-maradul makhuf itu apa?
sakit yang dikhawatirkan sampai kepada apa? Kematian. Ya. Nah, ya barangkali ya kalau di zaman dahulu ya mungkin sekarang juga terjadi ya. Banyak suami itu yang tidak menyukai istrinya. Ya, yang tidak menyukai apa? Istrinya. Sehingga ada usaha dari pihak suami untuk menghalangi sang istri mendapatkan apa? Warisan. Ya, mendapatkan warisan. Dia karena nggak suka sama istrinya, ya, maka dia berusaha agar istrinya ini apa? Terhalang dari apa? Warisan. Sehingga sebelum mati, sebelum wafat dia apa? Dia ceraikan. Ya, dia ceraikan. Nah, ini dibahas juga oleh para ulama. Apakah talak seperti ini dianggap sah atau tidak? Di mana ada indikasi bahwa seorang suami menjatuhkan talak tersebut karena ya dia berupaya untuk menghalangi istrinya untuk mendapatkan apa? Harta warisan. Nah, talak yang dilakukan ini dianggap sah atau tidak? Nah, jadi ya ini dibahas oleh para ulama ya. Jadi talak orang yang talak yang dijatuhkan oleh orang yang sedang dalam kondisi sakit. Tapi tidak semua macam sakit. Ada sakit yang disebut dengan al-mahuf. Sakit yang dikhawatirkan akan sampai kepada apa? Kematian. Ya, rata-rata mungkin sakit yang susah untuk disembuhkan. Ya, orang sudah terbaring di atas tempat tidurnya ya, sudah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun misalnya. Ya, kemungkinan sembuhnya itu sangat kecil misalnya. Nah, di saat seperti itu misalnya dia menceraikan istrinya karena nggak suka sama istrinya, selama ini nggak pernah merawat dirinya misalnya, ya, nggak pernah merawat, ya, lalu ya karena dia tidak suka dengan istrinya, kemudian dalam kondisi tersebut dia apa? Menceraikan istrinya. Apakah perceraian yang atau talak yang dijatuhkan oleh suami yang ada dalam kondisi sakit tersebut adalah talak yang dianggap sah atau tidak? Di sini para ulama berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat. Jumhur ulama itu mayoritas ulama berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh seorang suami yang sedang dalam kondisi sakit dengan sakit yang diistilahkan oleh para ulama dengan sakit yang makhuf, sakit yang dikhawatirkan akan mengantarkannya kepada apa? Kematian. Menurut jumhur ulama, menurut mayoritas ulama, mereka berpendapat bahwa ya talak tersebut dianggap tidak sah. Ya, tidak apa? Tidak sah. Sebab apa? Ya, sebab dikhawatirkan ya dalam talak yang dijatuhkan itu ada ya kemungkinan besar seorang suami ingin menghalangi istrinya untuk mendapatkan hak apa? Hak warisan. Ya, ditambah lagi mereka juga berpendapat atau melandaskan pendapatnya dengan beberapa dalil-dalil. Ya, dalil-dalil. Di antaranya adalah apa yang diputuskan oleh sahabat Utsman bin Affan. Ya, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika beliau menjabat ya sebagai khalifah, sebagai pemimpin negara. Ya. Jadi di masa kekhalifahan beliau ada seorang sahabat namanya adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf pernah menceraikan istrinya ya dalam kondisi sakit. Ya, dalam kondisi sakit. Ya, beliau menceraikan istrinya. Ya, kemudian apa? Kemudian Utsman bin Affan ya mengambil keputusan ya bahwa ya istri Abdurrahman bin Auf ini tetap mendapatkan apa? Warisan. Ya, mendapatkan warisan. Nah, jadi ini dalil jumhur ulama yang mengatakan bahwa ya bahwa talak yang dilakukan oleh seseorang dalam kondisi sakit dengan sakit yang dikhawatirkan mengantarkannya kepada kematian itu talak yang dianggap tidak sah sebab dikhawatirkan ya ada indikasi yang mengarah kepada upaya untuk menghalangi sang istri untuk mendapatkan hak apa? Waris. Ditambah lagi juga ya sebuah riwayat ya
dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwa dahulu juga ya Khalifah Umar bin Khattab pernah juga mengambil keputusan yang sama. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga pernah mengambil satu keputusan yang sama. Ya, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu bahwa seorang bernama Ghailan ibni Salamah Ats-Tsaqafi, beliau itu di saat sakit pernah menceraikan istri-istrinya. Jadi bukan satu istri, istri-istrinya semuanya diceraikan. Ya, istri-istrinya, seluruh istrinya diceraikan. Ketika beliau sakit, seluruh istrinya beliau apa? Ceraikan. Ya, seorang bernama Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi. Ketika beliau sakit, beliau ceraikan seluruh istri-istrinya. Kemudian apa? Wa qassama amwalahu baina banihi. Kemudian harta yang dia miliki itu dia bagi-bagi kepada siapa? Anak-anaknya. Ya, anak-anaknya. Anak-anaknya dikasih harta itu. Namanya hibah ya. Namanya hibah. Karena kalau warisan itu dibagi-bagikan setelah apa? Setelah kematian. Ya, setelah kematian. Kalau sebelum kematian bukan waris, tapi hibah. Nanti ulama beda pendapat nih. Hibah itu dibaginya harus sesuai dengan warisan atau tidak? Harus sesuai dengan aturan warisan atau tidak? Kalau aturan warisan kan anak laki-laki dapat berapa bagian? 2 bagian daripada anak wanita. Nah, kalau hibah bagaimana? Apakah juga seperti itu? Ya, atau dibagi rata? Itu juga ulama beda pendapat. Itu dibahas dalam masalah hibah. Nah, Ghailan Ats-Tsaqafi ini ketika beliau sakit, dia ceraikan semua istri-istrinya. Lalu hartanya dia bagi-bagikan kepada anak-anaknya. Ini terjadi di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu berita ini sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, lalu beliau memanggil ya laki-laki ini yaitu Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi. Lalu dia bertanya, "Talaqta nisa'aka wa qasamta malaka baina banika?" Apakah engkau telah menceraikan istri-istrimu dan kamu telah ya membagi-bagikannya kepada anak-anakmu? Ya. Maka dia mengatakan, "Na'am." Iya, betul, aku telah melakukannya. Ya. Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Qala wallahi inni la ara syaitan fi ma yasriqu minas sami'a bi mautika fa'alqahu fi nafsiki." Kata Umar bin Khattab, kata beliau, "Demi Allah, menurut saya kamu ini orang yang diganggu oleh setan." Ya, ditakut-takuti setan bahwa kamu ini akan mati. Sehingga ya, engkau karena tidak suka dengan istri-istrimu, engkau kemudian apa? Menceraikan istri-istrimu, lalu engkau membagikan harta-hartamu kepada siapa? Anak-anakmu. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, "Wa aimullah, demi Allah, ya, la illam turaji nisa'aka wa tarji fi malika la uwarrithannahum minka idza mitta." Demi Allah, jika engkau tidak merujuk kembali istri-istrimu, ya, dan engkau tidak menarik kembali hartamu dari anak-anakmu, la uwarrithanna minka idza la uwarrithahunna minka idza mitta. Demi Allah, aku akan tetap menetapkan warisan atau memberikan warisan kepada istri-istrimu jika engkau telah apa? Telah wafat. Ya, jadi Umar bin Khattab ya di sini sebagai khalifah memaksa Ghailan Ats-Tsaqafi untuk merujuk istrinya, untuk merujuk istri-istrinya, kemudian untuk menarik kembali hartanya yang telah ia bagikan kepada siapa? Anak-anaknya, ya, kepada anak-anaknya. Nah, ini dalil ulama yang berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dalam kondisi sakit, ya, tapi tidak semua sakit yang disilakan oleh para ulama dengan al-maradul makhuf, yaitu adalah sakit yang dikhawatirkan mengantarkan seseorang kepada apa? Kematian, ya, katakanlah penyakit kronis atau penyakit yang sulit disembuhkan dan lain sebagainya. Nah, apabila seorang suami menjatuhkan talak dalam kondisi tersebut, maka para ulama beda pendapat, ini talak yang sah atau tidak sah. Karena di situ ada indikasi bahwa dia berupaya untuk menghalangi istri-istrinya ya dari hak apa? Hak waris. Karena itu ulama beda pendapat, ya. Jumhur ulama mengatakan bahwa perceraian seperti itu dianggap tidak sah. Ya, dengan alasan tadi,
Ya, dengan alasan tadi yang pertama adalah apa yang menjadi keputusan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ini yang pertama. Yang kedua adalah apa yang menjadi keputusan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, dan mereka mengatakan ini adalah keputusan dua khalifah. Ya. Selama tidak diingkari oleh sahabat lainnya, maka keputusan ini adalah merupakan kesepakatan seluruh umat. Ya, kalau keputusan ini tidak ada satupun di antara sahabat yang mengingkarinya, maka keputusan ini dianggap sebagai kesepakatan seluruh umat, yaitu ijma. Di mana ijma ini memiliki bobot hukum yang kuat. Ya, bobot hukum yang kuat. Nah, ini menurut pendapat pertama, yaitu pendapat jumhur ulama. Ada pendapat lainnya, yaitu pendapat al-Imam Asy-Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i ya rahimahullah taala dan juga Ibnu Hazm, ya, keduanya berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami dalam kondisi dia sakit yang dikhawatirkan mengantarkannya kepada kematian, ya, bahwa talak yang dijatuhkan seperti itu adalah talak yang sah. Ya, adalah talak yang Yang sah. Sehingga istri yang ditalak, ya, itu dia tidak mendapatkan hak waris. Ya, tidak mendapatkan hak waris. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya yang pertama adalah bahwa talak tersebut kan dilakukan oleh seseorang yang satu, ya, seseorang yang sudah memenuhi persyaratan tadi. Satu, dia laki-laki, suami. Yang kedua, dia balik. Yang ketiga, dia itu berakal. Yang keempat, atas kemauannya sendiri tanpa paksaan. Artinya ini memenuhi syarat. Ya, memenuhi syarat. Kenapa tidak dianggap sah? Kalau ada kekhawatiran, ya, dia itu akan menghalangi istri-istrinya untuk mendapatkan hak waris, kekhawatiran itu kan juga ada dalam kondisi lain. Ya, dalam keadaan misalnya kondisi sakit biasa atau dalam kondisi dalam kondisi dia sehat. Artinya kenapa talak-talak yang lain tidak dicurigai gitu? Ya, kenapa talak-talak yang lain tidak dicurigai? Nah, itu menurut pandangan Imam Syafi'i. Ya, menurut pandangan Imam Syafi'i. Kemudian alasan lainnya adalah, ya, bahwa fatwa Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab itu adalah berlawanan dengan fatwa sahabat lainnya. Yaitu siapa? Abdullah bin Zubair. Ya, Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini pernah menjadi menjadi pemimpin, ya, pemimpin kota Mekah di masa kekhalifahan Yazid bin Muawiyah. Jadi Muawiyah itu sebelum wafat dia menunjuk anaknya untuk menjadi khalifah. Di sini banyak para sahabat nggak setuju. Karena kekhalifahan itu harusnya diputuskan melalui musyawarah. Melalui musyawarah. Tidak ini nggak ada kaitannya sama ini, ya. Langsung disebut nama kepala negara tertentu, ya. Muawiyah ini menunjuk putranya Yazid bin Muawiyah. Makanya banyak sahabat nggak setuju nih, banyak sahabat nggak setuju. Di antaranya Abdullah bin Zubair. Makanya Abdullah bin Zubair kemudian, ya, beliau menganggap pemilihan ini tidak sah, lalu beliau atas permintaan kaum muslimin, beliau kemudian menjadi, ya, pemimpin di mana daerah kekuasaannya adalah kota Mekah yang nantinya diserang oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi itu panglima perang yang sangat bengis, ya, di rezim Daulah Bani Umayyah. Daulah Bani Umayyah. Ya, itu Ka'bah itu diserang pakai meriam. Tahu meriam kan? Wah, meriam. Zaman dulu. Ya, bukan Maryam, meriam. Meriam. Ya, itu bola api. Ya, dan Madinah diserang. Madinah dihabiskan. Ada peristiwa Harrah. Madinah karena Yazid bin Muawiyah mengirim gubernur. Ya, dulu kan nggak pakai pemilu kan.
Tapi diutus langsung menunjuk seseorang untuk menjadi gubernur apa? Madinah. Warga Madinahnya nggak suka, gubernur itu diusir. Wah, Yazid bin Muawiyah marah. Akhirnya penduduk Madinah diperangi, dibunuh. Ya, makanya Yazid bin Muawiyah ini ulama tidak menyukainya. Ya, Yazid bin Muawiyah karena dalam masa kekhalifahannya itu terjadi peristiwa-peristiwa besar. Di antaranya terbunuhnya Husain. Di antaranya terbunuhnya siapa? Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu. Nah, Abdullah bin Zubair ini pernah menjadi kepala negara walaupun wilayahnya tidak luas, yaitu Mekah saja di masa kekhalifahan Yazid bin Muawiyah. Nah, beliau ini berfatwa dengan fatwa yang menyelisihi siapa? Utsman bin Affan dan juga siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Zubair mengatakan atau berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami walaupun dalam kondisi sakit yang dikhawatirkan mengantarnya kepada kematian adalah talak yang dianggap apa? Sah. Ya, talak yang dianggap sebagai talak yang sah. Ya. Nah, ini ya dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat kedua ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan juga adalah pendapat Al-Imam Ibnu Hazm radhiyallahu taala anhuma atau rahimahumallahu taala anhuma. Ini dua pendapat ya, wallahu taala alam. Ya, kalau saya sendiri memilih pendapat jumhur ulama. Ya, jumhur ulama yang berpendapat bahwa seorang suami apabila mencerai istrinya dalam kondisi dia apa? Sakit, dan sakitnya itu adalah dikhawatirkan mengarah kepada kematian, apalagi ada indikasi kuat dia ingin menghalangi istrinya dari apa? Hak warisan, maka perceraian tersebut dianggap tidak sah, ya, tidak sah. Karena ada kaidah yang bisa kita intisarikan ya dari sebuah dalil bahwa seseorang itu apabila punya niatan jahat, ya, maka dijatuhkan hukuman padanya ya yang menyelisihi apa yang ia niatkan. Misalnya dalam kasus apa? Seorang anak yang membunuh bapaknya. Seorang anak yang membunuh apa? Bapaknya. Ya, banyak kan kasus-kasus, misalnya zaman sekarang juga ada anak membunuh bapaknya untuk mendapatkan apa? Warisan. Ya, agar cepat mendapatkan warisan, bapaknya dia bunuh. Ya. Maka apa? Syariat di sini, ya menetapkan bahwa seorang anak apabila dia membunuh bapaknya, ya, anak apabila membunuh bapaknya, maka anak ini tidak mendapatkan apa? Warisan. Ya, karena apa? Ada di sini, ya mohon maaf, dari sini para ulama mengambil satu kaidah bahwa seseorang apabila melakukan suatu perbuatan, ya, karena dia memiliki niatan jahat atau memiliki tujuan yang buruk, ya, dari kejahatannya itu, maka dijatuhkan kepadanya hukuman yang menyelisihi apa yang dia niatkan. Jadi dia ingin mendapatkan warisan, maka dikasih hukuman bahwa dia tidak mendapatkan apa? Warisan. Karena itu ya dari kaidah ini juga diterapkan dalam kasus perceraian, bahwa seorang suami apabila dia menceraikan istrinya dalam rangka agar istrinya itu terhalang dari warisan, ya, maka diputuskan bahwa perceraian ini dianggap tidak sah, dan diputuskan bahwa sang istri tetap mendapatkan warisan, ya, tetap mendapatkan warisan. Ya, jadi ini masalah tentang talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dalam kondisi sakit yang dikhawatirkan mengantarkan kepada kematian. Baik, selanjutnya adalah talak yang diucapkan atau dijatuhkan dalam kondisi bercanda, main-main. Ya, main-main. Walaupun kan sebenarnya lafaz talak ini nggak boleh kita bermain-main dengannya, ya. Tapi katakanlah terjadi dia main-main dengan istrinya, ya, bermain-main atau bercanda dengan istrinya, lalu keluar kata talak, cerai. Ya, apakah ya lafaz cerai atau talak atau semisalnya apabila dijatuhkan atau diucapkan oleh suami dalam kondisi
bercanda, main-main, itu dianggap sebagai talak yang sah, ya, karena ada hadis seperti ini. Ada hadis Nabi SAW di mana beliau mengatakan, salasun jidduhunna jiddun, ya, wa hazluhunna jiddun. Ada 3 hal, ya, ada 3 hal yang apabila diucapkan secara serius maka akan menimbulkan dampak hukum yang serius. Dan kalau diucapkan dengan bercanda tetap akan menimbulkan dampak hukum yang serius. Ada 3 hal yang apabila diucapkan dengan serius akan menimbulkan dampak hukum yang apa? Serius. Tapi kalaupun juga diucapkan dalam keadaan bercanda tetap akan menimbulkan dampak hukum yang apa? Serius. Apa itu? Yang pertama an-nikah. Ya, yang pertama adalah apa? An-nikah. Ya, an-nikah. Jadi nikah jangan main-main. Misalnya kita lihat anak muda, wah, terus kita bilang ke anak muda itu, wah, kamu saya nikahkan ya sama anak saya. Ya, anak saya masih kuliah nih. Tapi kayaknya kamu cocok dengan anak saya. Mau nggak kamu saya nikahkan? Udah, maharnya surat Al-Baqarah aja. Kamu hafal nggak surat Al-Baqarah? Hafal, Pak. Ya udah, saya nikahkan ya apa dengan anak saya gitu. Di samping kita ada 2 orang saksi misalnya. Ya, 2 orang apa? Saksi. Itu bisa apa? Bisa menjadi sesuatu yang dianggap apa? Sah. Ya, kata Nabi SAW, thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 hal yang apabila diucapkan dengan serius akan menimbulkan dampak hukum yang serius. Tapi juga apabila diucapkan dengan bercanda tetap dia akan menimbulkan dampak hukum yang apa? Serius. Apa itu? Yang pertama adalah nikah, yang kedua adalah talak, dan yang ketiga adalah raj'ah, yaitu rujuk. Ya, talak, yang ketiga adalah raj'ah atau rujuk. Nah, hadis ini ya menjadi sandaran ya beberapa ulama yang berpendapat ya bahwa lafaz talak itu kapanpun diucapkan dalam keadaan serius atau tidak serius, maka talak itu dianggap apa? Sah, ya, dianggap sah. Ini dalil yang menjadi landasannya. Hanya saja sebenarnya dalil ini tidak kuat. Dalil ini dalil yang apa? Lemah. Ya, dalil ini dalil yang lemah. Ya, dilemahkan oleh ya banyak ulama. Ya, diantaranya adalah dilemahkan oleh banyak ulama, tapi beberapa ulama menghasankannya, menilainya hasan. Ya, hasan itu adalah derajat di atas dhaif, derajat di atas lemah, tetapi lebih rendah daripada apa? Sahih. Tetapi tetap hadis hasan ini adalah hadis yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Nah, karena ulama memang beda pendapat dalam menilai ya kesahihan hadis ini, maka itu para ulama berbeda pendapat. Ya, maka itu para ulama berbeda pendapat. Baik, kita azan dulu. Setelah itu kita lanjutkan sedikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, baik, kita lanjutkan sedikit. Jadi ulama beda pendapat tentang lafaz talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dalam kondisi bercanda atau main-main. Apakah talak yang dijatuhkan atau diucapkan itu talak yang sah atau tidak? Baik, ulama terbagi menjadi dua pendapat. Yang pertama mengatakan talak tersebut adalah talak yang dianggap sah, ya. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Dalil mereka adalah hadis tadi. Hadis bahwa Nabi SAW bersabda, "Thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun." Ada tiga perkara yang apabila diucapkan dengan serius maka akan menimbulkan dampak hukum yang serius. Ya, tapi tapi juga apabila diucapkan ya dengan main-main atau bercanda, ia tetap menimbulkan dampak hukum yang apa? Serius. Yang pertama adalah nikah, yang kedua adalah talak, yang ketiga adalah apa? Rujuk. Ya, berdasarkan hadis ini maka para ulama atau jumhur ulama berpendapat bahwa lafaz talak manakala diucapkan, ya, diucapkan secara sadar walaupun tidak ada niatan untuk menceraikan, tapi dia terucap, maka itu dianggap sebagai apa? Perceraian atau talak yang apa? Sah. Berdasarkan hadis tadi. Ya, tadi kita katakan hadis ini memang status kesohihannya diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan dhaif, sebagian ulama mengatakan apa? Sahih. Pendapat kedua yaitu pendapat Imam Malik. Ya, pendapat Imam Malik. Imam Malik berpendapat bahwa ya, talak yang diucapkan oleh suami dalam kondisi main-main atau bercanda adalah talak yang tidak sah. Ya, kenapa? Karena menurutnya ya bahwa talak itu ya jatuh atau dikatakan sah manakala diucapkan disertai dengan apa? Niatan. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung apa? Niatan. Ya, tergantung niatan. Jadi para ulama beda pendapat menjadi dua, ada yang mengatakan talak tersebut jatuh, ada yang mengatakan talak tersebut tidak jatuh. Yang mengatakan talak itu jatuh berdalil dengan hadis tadi, ya, thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Sedangkan Imam Malik berpendapat dengan beberapa dalil, di antaranya innamal a'malu binniyat.
Kira-kira di antara dua pendapat ini mana yang kuat? Wallahu a'lam. Kalau saya cenderung kepada pendapat pertama, yaitu jumhur. Jumhur ulama yang mengatakan itu jatuh talak. Lalu bagaimana dengan lafaz, dengan hadis innamal a'malu binniyat? Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada apa? Niat. Nah, Imam Ibnu Qayyim beliau memperinci tentang masalah niat ini, khususnya dalam kasus talak. Nah, seorang suami yang berucap talak, berucap kata cerai yang ditujukan kepada istrinya, ya, tidak lepas dari 4 kemungkinan. 1, ada seorang suami yang ingin menceraikan istrinya, tapi dia tidak pernah mengucapkannya. Ingin menceraikan istrinya, tapi tidak pernah mengucapkannya. Sekedar niat tanpa ucapan, jatuh talak atau tidak? Tidak. Seorang suami, ya, yang kedua, seorang suami tidak meniatkan, tidak berniat untuk menceraikan istrinya dan tidak pernah mengucapkan kata talak, maka ini juga tidak apa? Tidak jatuh talak. Yang kedua. Yang ketiga, dia berniat, ada maksud nih, ya, mengucapkan kata talak tapi tidak ada maksud menceraikan apa? Istrinya. Ya, dia ada maksud dia ada maksud, ada upaya, ada pilihan dari dia, ada kemauan dari diri sendiri untuk mengucapkan kata talak, tapi tidak ada keinginan untuk mentalak istrinya. Nah, ini yang dipersisikan oleh para ulama, tapi jumhur ulama mengatakan dalam hal ini tetap jatuh apa? Talak. Walaupun dia tidak berniat mentalak, tapi dia punya niatan untuk mengucapkannya, itu dia. Jadi innamal a'malu binniyat itu ditafsirkan seperti itu. Iya, memang dia tidak ada niatan untuk mentalak, tapi kan dia ada niatan, ada kemauan untuk apa? Mengucapkannya. Di mana kata talak itu harusnya adalah dianggap sebagai kata yang sakral, yang tidak dijadikan sebagai sesuatu yang main-main. Sama seperti kita menghina agama, kan nggak boleh main-main. Betul nggak? Nggak bisa orang menghina agama terus dia bilang saya nggak ada maksud menghina agama. Seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik kan ketika pulang dari perang dia mengatakan, oh lihat tuh, Nabi itu perutnya buncit, ya, Nabi itu perutnya apa? Buncit. Sahabat-sahabat juga perutnya buncit, ya, mereka itu kalau makan, waduh, rakus minta ampun. Tapi kalau bertemu dengan musuh, mereka itu pada penakut, ya. Kalau makan itu seperti singa, tapi kalau bertemu musuh seperti apa? Kucing, ya kan? Itu ucapan yang mengandung penghinaan dan kita nggak akan melihat niatan dia, betul nggak? Tidak kita terima. Dia mengatakan, oh saya nggak ada maksud menghina Nabi, nggak ada maksud. Enggak, itu sendiri adalah ucapan yang harus dihindari. Makanya ketika turun ayat, Allah mengatakan, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah kepada mereka, apakah terhadap ayat-ayat Allah dan Rasulnya, ya, kalian mengolok-olok? La ta'tadiru. Sudah, kalian jangan beralasan, jangan banyak beralasan, ya. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah apa? Keimanan kalian. Ini juga menjadi apa? Menjadi perhatian bagi kita semua, ya. Kadang-kadang zaman sekarang ini banyak orang menjadikan agama ini sebagai bahan olok-olok, sebagai bahan komedi sekarang ini, ya. Komedian ini banyak, ya, mengangkat masalah agama-agama ini untuk kemudian ditertawakan. Ini enggak sepantasnya, ya. Nah, demikian pula talak. Kata Ibnu Qayyim, selama ia meniatkan untuk diucapkan itu kata, walaupun tidak ada niatan untuk apa? Ya, untuk menceraikan istrinya, maka selama dia meniatkan untuk mengucapkannya, maka talak tersebut dianggap apa? Sah. Kenapa? Karena lafaz talak itu adalah lafaz yang harus betul-betul kita hindari. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan hak orang lain. Kalau kita mempermainkan kata talak ini kan berarti ada hak orang lain yang pihak lain yang dipermainkan, yaitu siapa? Istri kita. Istri kita ini kan bingung nanti, ini status saya apa? Sudah ditalak atau belum? Ya, kalau suaminya dengan main-main mengatakan talak.
Ya kan? Nah, seperti itu. Sedangkan masalah hati kan kita nggak tahu. Maka dari itu selama terucap, artinya dia memang ada niat untuk mengucapkannya, maka menurut jumhur ulama, ya talak tersebut dianggap apa? Sah. Ya, talak tersebut dianggap sah. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Boleh pertanyaan? Ya. Banyak. Silakan. Siapa dulu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan saya Pak Ustaz. Ya. Dengan apa yang dijelaskan Pak Ustaz tadi. Ya. Kalau talak 1, talak 2, talak 3, kalau talak 3 itu nggak ada tawar mari. Iya. Sementara talak 1, talak 2 itu kita nggak. Bagaimana perbedaan antara dua itu? Iya. Iya. Yang kedua terkait dengan yang disebut Pak Ustaz tadi hibah atau warisan. Iya. Bagaimana yang kita ketahui sekarang ini yang harta gonok ini? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang pertama adalah tentang talak 1, talak 2 ya. Talak 1, talak 2 itu perbedaannya dengan talak 3 adalah talak 1 dan talak 2 itu ya sang suami masih memiliki kesempatan untuk merujuk istrinya. Merujuk itu adalah kembali kepada istrinya ya. Dengan cara mohon maaf berhubungan badan atau dengan cara diucapkan secara lisan bahwa dia merujuk istrinya selama masa iddahnya belum habis. Nah, ini dia, ini catatan. Selama masa iddahnya belum habis. Masa iddah perceraian berapa? Bukan pakai bulan, tetapi 3 kali kuru. Kuru itu bersahabat beda pendapat. Ada yang mengatakan kuru itu suci, ada yang mengatakan kuru itu adalah haid. Ya, pendapat mazhab Hambali adalah kuru itu adalah haid. Berarti selama istri belum mengalami 3 kali haid, ya maka suami boleh merujuk istrinya. Rujuk itu bisa diucapkan secara lisan atau terjadinya hubungan suami istri. Itu rujuk. Kalau sudah habis masa iddahnya, kalau ingin balik lagi harus dengan akad baru. Harus dengan akad baru, dengan mahar baru. Ya, kawin lagi, nikah lagi. Sudah nikah lagi, perceraian yang sebelumnya tetap terhitung, enggak kemudian ada penghapusan, enggak. Ya. Demikian pula dengan talak yang kedua. Jadi ada kesempatan untuk rujuk selama masa iddahnya masih ada. Kalau masa iddahnya sudah habis, kalau ingin balik lagi bukan rujuk namanya, tapi akad ulang, akad baru, ya. Jadi ada akad lagi, pakai mahar lagi, ditanya istrinya, maharnya mau apa? Jadi kalau ingin mahar ya terserah, boleh itu. Ya, kalau kita masih cinta ya kita korbankan itu. Kita berkorban. Tapi kalau sudah talak 3 ya sudah, tidak ada kesempatan lagi untuk rujuk, untuk menikah ulang kecuali dalam satu kondisi aja. Dia sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang sah dan bukan pernikahan sandiwara. Pernikahan sandiwara itu namanya nikah muhalil. Nikah muhalil itu gimana? Ya kita menyesal nih, kita menyesal udah talak 3 kita sesali, terus kan kita nyuruh orang, udah kamu pura-pura nikah aja sama dia, ya kan? Kamu jangan sentuh, misalnya, kamu jangan sentuh. Nanti udah kamu pura-pura nikah sama dia, kamu ceraikan dia, nanti setelah masa iddahnya habis, ya kita nikah lagi sama dia. Yaitu boleh kembali dengan kondisi apa? Satu, dia sudah menikah dengan laki-laki lain dengan nikah yang sah dan bukan nikah tahlil atau nikah sandiwara, pura-pura, ya. Nah, itu untuk talak yang ketiga. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang harta gonogini. Harta gonogini itu sebenarnya masalah kontemporer yang ada sekarang khususnya di Indonesia. Saya untuk menjawabnya butuh baca lagi secara dalam. Ya, karena pada dasarnya gini ya, pada dasarnya harusnya gini dalam keluarga itu ya, dalam kita berumah tangga itu dari sekarang kalau bisa ya, apalagi yang belum nikah, harusnya dipisah harta suami, harta istri, harta istri. Ya, gimana Pak? Ya, harta suami, harta istri. Kalau suami meninggal, yang dibagikan harta suami aja. Ya, kalau istri meninggal, yang dibagi harta
istri saja, jangan dicampur. Tapi bagaimana dengan harta yang dihasilkan oleh suami ya, semasa hidupnya apa? Istri. Sebenarnya kan dalam Islam cuma gini aja, itu harta milik siapa gitu aja. Harusnya cuma gitu aja. Itu harta milik siapa? Kalau mesti milik suami ya, kalau suaminya meninggal itu yang jadi warisan. Kalau itu milik istri, ya kalau istrinya meninggal, ya itulah jadi warisan. Kalau milik bersama, kira-kira bisa dipisah atau tidak? Nah, itu aja. Ya, itu kalau kita merujuk kepada fikih klasik kan seperti itu. Tapi ini kan masalah yang ada di Indonesia, ya untuk kita menjawabnya saya sendiri ya harus membaca lebih dalam lagi. Tapi intinya adalah yang namanya warisan adalah harta si mayit. Ya, tinggal dikelirkan aja. Ini harta milik siapa? Milik suami atau milik istri. Nanti kita kembali kepada masalah kepemilikan. Dimiliki itu dengan cara apa? Bisa dengan hibah, dengan cara dibeli, ya kan? Dengan cara apa? Dengan cara mendapatkan warisan. Nanti ada masalah lagi. Kalau dibelinya sama suami, tapi sertifikatnya atas nama istri, wah itu gimana? Nah itu ada pembahasannya lagi. Lebih kuat mana itu? Ya, kepemilikan itu apakah dikembalikan kepada siapa yang melakukan akadnya atau ya pencatatannya. Kalau kembali kepada fikih kan ya kepemilikan dilihat dari siapa yang membelinya. Pencatatan itu kan hanya sebagai dokumen aja, ya, aja dokumen aja. Sebagaimana juga dalam masalah pernikahan dan perceraian. Wallahu alam bissawab. Kita tutup aja ya. Satu lagi boleh. Tidak harus di pengadilan. Iya. Iya. Ya. Oh ya, rujuk itu ya nanti kita akan bahas. Rujuk itu harus apakah nanti harus disertai adanya saksi atau tidak. Itu ulama beda pendapat. Tapi yang kuat adalah tidak harus ada saksi. Tidak harus ada saksi. Apalagi kan ini dalam rumah keluarga, tidak perlu ada saksi. Itu menurut pendapat yang kuat. Jadi rujuk boleh kapan saja, tidak harus di pengadilan. Rujuk itu bisa kita ucapkan secara langsung, kamu saya rujuk, atau terjadinya hubungan apa? Suami istri. Kalau sudah terjadi hubungan suami istri, maka itu dianggap sebagai apa? Rujuk. Wallahu alam bissawab. Baik, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.